Belajar dari dua Umar. Judul buku dari karangan Happy Andi Bastoni. Kumpulan dari Ibroh dari Majalah Islam Sabili. Belajar pada Umar. Sejenak kita melihat pada satu malam di Madinah, malam yang tenang menyelimuti mereka yang sudah kembali ke peraduan. Seorang laki-laki menyingkirkan selimutnya. Ia bangkit berjalan menyusuri lorong-lorong yang sepi. Angin berhembus, dingin menusuk tulang. Laki-laki itu keluar seorang diri menyatu dengan malam. Ia tak bisa tidur. Ia khawatir kalau ada musafir yang terlantar yang tidak menemukan tempat menginap. Orang sakit yang memerlukan obat dan orang kelaparan yang tidak menemukan sesuatu untuk mengganjal perutnya. Ia khawatir ada urusan rakyatnya yang terlewat. Bahkan, ia pun merasa bertanggung jawab terhadap seekor keledai yang terpeleset ke tepi sungai Efrat. Laki-laki itu adalah Amirul Mukminin. Ia, Umar bin Khattab. Lama sekali Umar menghabiskan waktu untuk berkeliling di malam gelap yang gulita. Keletihan menyelimuti tubuhnya. Pada suatu tembok rumah kecil di ujung Madinah, Umar bersandar. Sejenak ia berhenti untuk beristirahat melanjutkan langkahnya yang sedikit lagi sampai ke Masjid Nabawi. Fajar hampir menyingsing. Di antara suara binatang malam, sayup-sayup terdengar olehnya suara dua orang wanita dalam rumah yang kecil. Pembicaraan itu berlangsung antara seorang ibu dan putrinya. Seorang anak berdebat dengan ibunya dan menolak mencampurkan susu perahan dengan air. Sang ibu berkata, "Campurkanlah susu itu dengan air." Anaknya menjawab, "Amirul Mukminin melarang susu campuran." "Apakah ibu tidak mendengar? Dia melarang perbuatan itu," ujar sang anak. "Umar tak melihat kita. Ia tak mungkin mengetahui perbuatan kita di penghujung terakhir malam ini," jawab sang ibu. Seketika anak gadisnya menjawab, "Wahai ibu, seandainya Umar tidak melihat kita, tapi Tuhan Umar melihat kita. Sungguh, demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Allah juga melarang perbuatan itu." Pernyataan gadis itu menjadi air penyejuk di hati Umar. Sebuah jawaban yang memadukan kejujuran dan keimanan, ketakutan kepada Allah dan perasaan diawasi olehnya. Umar mempercepat langkahnya menuju Masjid Nabawi untuk menunaikan salat subuh bersama para sahabatnya. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya. Kata-kata jujur yang gadis itu masih terngiang dalam pendengarannya. Seandainya Umar tidak melihat kita, tapi Tuhan Umar melihat kita. Umar memanggil Ashim, putranya yang sudah ingin menikah. Lalu ia sarankan untuk mengunjungi rumah gadis tersebut seraya menceritakan apa yang ia dengar. Umar berucap, "Wahai anakku, pergilah dan nikahilah. Saya tidak melihatnya kecuali mendapatkan keberkahan. Semoga ia melahirkan anak yang menjadi pemimpin Arab, yang memimpin Arab." Ashim menikahi gadis miskin yang wara itu. Namanya Ummu Amrah binti Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah As-Saqafi. Dari pernikahan inilah lahir putri yang mereka namakan Laila dengan nama panggilan Ummu Hashim. Ummu Hashim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Buah pernikahan mereka inilah yang melahirkan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang zuhud, bertakwa dan wara'. Dalam diri Umar bin Abdul Aziz mengalir darah Umar bin Khattab. Kedua Umar ini telah mengajarkan banyak hal bagi para birokrat pemerintahan yang menjabat dalam strata apapun. Penting untuk meneladani sosok kedua khalifah ini. Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Abdul Aziz yang dilantik sebagai khalifah ke-8 Bani Umayyah di Damaskus. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari kedua Umar ini adalah: pertama, kesederhanaan. Dua Umar telah mengajarkan kesederhanaan. Di tengah meningkatnya jumlah rakyat miskin seperti sekarang, kesederhanaan merupakan hal yang sangat penting, hal yang justru paling susah dilakukan oleh para penguasa. Gelimang harta dan bujuk rayu jabatan menjadi penggoda yang teramat sulit dihindari. Dua Umar telah memberi pelajaran. Jauh sebelum para pemimpin, baik Umar bin Khattab maupun Umar bin Abdul Aziz adalah sosok sederhana. Namun ketika mereka menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam, bukan negara, kesederhanaan itu tetap mereka pertahankan. Bahkan, kesederhanaan mereka semakin nyata. Kedua, keteladanan. Sebagai pemimpin umat, dua Umar tidak hanya bicara tentang kebaikan.
tapi menjadi pelaku pertama kebaikan itu. Sebelum orang lain berbuat, mereka sudah melakukannya. Mereka betul-betul memperhatikan firman Allah. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Surah As-Saff ketiga, yang ayat ketiga. Bagi seorang pemimpin, keteladanan menjadi hal utama yang disorot rakyat. Kepatuhan rakyat terhadap pemimpin berbanding lurus dengan kemampuan mereka memberikan keteladanan. Semakin jauh para pemimpin dari keteladanan, makin jauh juga rakyat dari kepatuhan. Ketiga, al-itsar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kisah tentang Umar bin Khattab telah melakukan ronda malam kita temukan dalam banyak versi. Selain tentang gadis penjual susu di atas, kita juga menemukan cerita tentang pertemuan Umar dengan seorang ibu yang menggodok batu untuk mendiamkan anak-anaknya yang sedang menangis. Pada saat lain, ia juga menemukan rintihan seorang wanita yang ditinggal berjihad oleh suaminya. Itu berarti Umar bin Khattab bukan sekali ini saja melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap rakyatnya. Hal itu ia lakukan untuk kepentingan, kenyamanan, dan keamanan rakyatnya. Ia mendahulukan mereka ketimbang istirahatnya. Kalau rakyat mengalami kekenyangan, sayalah yang terakhir yang menikmatinya. Tapi jika mereka mengalami kelaparan, sayalah yang pertama merasakannya. Ujar Umar bin Khattab pada satu saat. Pada kesempatan lain, ketika istrinya membelikan minyak samin, ia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan makan minyak samin sebelum orang lain merasa kenyang dengannya." Tentu tidak hanya 3 ibrah itu saja yang bisa kita teladani dari Umar. Buku ini ajakan untuk baca buku ini lebih lanjut. Terima kasih.